keseimbangan antara apa yang diberikan oleh peserta BPJS Kesehatan dengan apa layanan yang didapatkan. Saya ingin sedikit Pak, sebelum masuk ke materi substansi, bahwa 2 bulan yang lalu Pak Prof, itu saya ditelepon oleh masyarakat saya, itu ada di Kota Bukit Tinggi, namanya Sumatera Barat. Nah, kebetulan pasien ini menyampaikan bahwa ingin mendapatkan layanan kesehatan dan masuk ke salah satu RSUD provinsi ini, untuk masuk ke UGD. Pas sampai di sana, ditanyakan apakah saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sini, langsung ditanyakan oleh petugas. Ini baru sepihak ya saya mendengarkan, bahwa memiliki BPJS, iya, tapi mohon maaf, bed kami penuh, Pak. Langsung pasien tidak beberapa lama karena sudah menunggu kesakitan, akhirnya menelpon saya dan saya telepon direksi. Oh ada Pak, sebentar saya cek. Langsung setelah saya telepon, oh ada Pak, di ujung silakan. Nah ini adalah realita yang kita masih ditemukannya mungkin 1 atau 2 kasus dalam rangka reformasi kesehatan ini, yang pada akhirnya itu jajaran jajaran bawahnya itu masih tidak serius itu Pak. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu catatan-catatan yang baik juga dalam rangka pelayanan. Kemudian, jika pasien di FKTP dalam melakukan pemeriksaan laboratorium, itu harus pergi, bisa saja ke laboratorium rujukan kan Pak. Nah, maka bagaimana Kementerian Kesehatan, Pak Menkes, dan BPJS Kesehatan juga memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan dan sustainability dari program screening di FKTP ini. Mengingat juga bahwa ada beberapa pasien juga perilaku yang drop out dari pasien ini karena mungkin beberapa kendala dan faktor. Mungkin enggan membayar karena berbagai hal, atau mungkin karena keengganan untuk menjangkau laboratorium-laboratorium yang jauh, mungkin di daerah saya itu mungkin bisa 5 jam atau 6 jam gitu Pak, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan atau aksesibilitas lokasi. Kami kira ini hal yang perlu dicarikan solusi juga, mengingat bahwa mekanisme monitoring ini, kesehatan ini tidak dilakukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, tentu ini akan menimbulkan risiko-risiko baru yang tinggi bagi khususnya pasien-pasien masyarakat kita ini yang sifatnya komplikasi. Nah, kami kira Pak Menteri dan juga Pak Dirun harus sama-sama all out lah untuk bisa memiliki kesepahaman yang sama atas eksekusi upaya tadi. Ini kan 5 strateginya 5 visinya Pak Menteri nih dalam rangka upaya promotif preventif yang selama ini terus disampaikan gitu kan. Nah, kita bisa ambil contoh nih Pak, misalkan nih penderita diabetes. Kebetulan nih masyarakat kami ini yang di Sumatera Barat nih cukup banyak nih. Pak Prof Kadir nih paham lah, diabetes makan enak, lauknya enak, sambalnya banyak, manis juga, kolesterol tinggi dan lain-lain. Nah, kalau kita ambil penyakit satu ya, diabetes, terdapat nih perbedaan yang cukup signifikan mungkin Pak dari biaya atau biaya yang dikeluarkan ya untuk pengobatan yang sangat mahal bila tidak kita antisipasi nih dari awal. Nah, menurut riset juga yang coba saya baca itu mengenai beberapa, kita coba benchmark ya, beberapa biaya perawatan yang ada di Eropa. Walaupun ini belum tentu bisa ya disandingkan dengan Indonesia, ini biaya untuk pasien yang terkena diabetes tanpa komplikasi itu mungkin bisa sampai 20 juta. Mungkin dengan berbagai tarif yang mungkin tinggi ya. Mungkin di Indonesia mungkin separuhnya bisa 10 juta per bulan, tapi kan itu cukup mahal Pak. Nah, anggap di Eropa 20 juta. Begitupun juga terdapat komplikasi mikro dan makrovaskular, yaitu bisa mengeluarkan mungkin bisa berkali-kali lipat juga, bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Di Eropa bisa sampai 80 sampai 100 juta. Inilah yang mungkin harus kita perhatikan bersama nih Pak terkait ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu di media Kompas kami mempelajari bahwa judulnya itu adalah belasan puskesmas di Garut sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, kita mempelajari bahwa
di Garut saja Pak, yang masih di Pulau Jawa itu masih kesulitan Pak untuk jangkau masyarakat, apalagi di daerah-daerah timur, daerah-daerah Sumatera di pelosok. Nah, kami berharap bahwa bila pasien harus melakukan rujukan ke laboratorium untuk tes pemeriksaan diabetes tadi, bisa-bisa ini udah komplikasi bertambah-tambah juga nih Pak dari hari ke hari. Nah, bisa-bisa ini menjadi komplikasi dan juga mohon juga nih Bapak-bapak dan Ibu selaku pemerintah juga mohon dicarikan keluarnya nih. Nah, berdasarkan dialog juga dengan para dokter ya, beberapa teman-teman dokter di patologi klinik, alat POCT ya. Ini mudah-mudahan nih seharusnya tersedia Pak di FKTP. Karena pengoperasiannya nih Pak, usulannya bahwa itu lebih sederhana, mungkin lebih cepat, mungkin investasinya di awal mungkin lebih besar, tapi kan hasilnya cepat Pak, dan tepat waktu juga, dan nyaman bagi pasien. Nah, kami ingin menanyakan ya, apakah Pak Menteri dan Direksi BPJS Kesehatan ini bisa memastikan adanya alat yang mudah digunakan oleh para tenaga kesehatan, minimal di puskesmas tuh udah harus ada tuh, untuk digunakan di puskesmas, minimal supervisi dari dokter patologi klinik. Ya itulah contohnya tadi dari POCT untuk membantu mengukur dan screening dari berbagai penyakit-penyakit yang mungkin banyak di daerah kami itu hipertensi dan diabetes. Itu saja mungkin tambahannya Bu. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Bu Sri Meliana.